Ada yang jual Q9 bukan 550, Q9 di bawah 550 lah. 50.000 kalau kita kalkulasikan harga nih, mending upgrade soket G31, G41 yang misalkan kita sudah punya, atau ganti soket ke admin harap sih AMD FM2 Plus ya, kan itu lumayan. iGPU-nya lumayan bagus. Yang G31 itu kan maksimalnya 4 GB. Jadi kita masih menunggu momen lah mendapat uang. Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Fresh Budget. Sekarang kita udah bawa mic nih, persiapan. Jadi semoga suaranya jadi lebih jelas ya, tidak seperti video kemarin yang lebih berisik. Di tengah tawaki. Pembahasan kali ini mungkin dari pertanyaan yang cukup umum atau pertanyaan yang muncul menjelang 2025, kan peta harga itu udah berubah ya. Di 2024 akhir menjelang 2025, sekarang tanggal 22 bulan Desember, sebentar lagi 2025 ya. Kita akan menyambut peta harga seperempat PC di pasaran nanti. Kalau admin lihat sih SSD yang udah pada turun. Kemarin 120 GB nemuin harga 115.000 tuh. Awalnya berapa? Awalnya di angka 150-an. 50. 150 ya, 2 bulan ke belakang. Terakhir malam sih abis cek harganya udah ada yang 115.000. Tapi itu untuk SSD yang sekelas RX7, DST, Kyokaizen, Pigeon Rescue yang seperti itulah, yang sudah harganya nyampe di 115.000. Prosesor seperti Intel Gen 12 i3 12100F harganya sudah di bawah 900.000, Sam. Lumayan, 1.700-an pertama. Tapi yang tray. Bagusnya itu Gen 12 dari Intel ini bisa DDR4 dan DDR5. Jadi mainboardnya bisa pakai yang DDR4, bisa juga pakai motherboard yang DDR5. Yang DDR4 itu di 1 juta pas dan di bawah 1 juta untuk seri H-nya, H610. Kalau kita lihat di pasaran, harga mulai turun nih. Jadi nggak tahu sih nanti layout harga di 2025 mendatang. Kalau kita lihat di akhir-akhir 2024 ini menjelang 2025, harga sih malah pada turun ya. SSD juga udah stabil. Jadi pertanyaannya 2025 soket jadul seperti G31, G41, AM3 mending upgrade maksimalin, karena tentunya seperempat seperti Core 2 Quad Q9550 yang pada video sebelumnya kita bahas harganya tidak masuk akal ya. 300, 250 sampai 150. Sekarang admin malam ya, lihat di marketplace ada yang jual Q9 bukan 550, Q9 di bawah 550 lah. 50.000 coy. Sebelumnya nggak gitu kan. Padahal ini belum lewat 1 minggu kan. Udah turun segitu harganya. Jadi mungkin bisa dibilang statement saat ini upgrade ke Q9550 ya worth it aja sih kalau sekarang. Melihat harganya 50.000 ada di marketplace dan itu stoknya ready, jadi bisa diambil di salah satu toko. Mungkin admin nanti tampilkan atau share linknya ya di deskripsi. Tapi soket di atasnya kan pasti ikut turun. Bahkan SSD juga kan tadi udah turun. H61 juga udah turun harganya. Jadi kalau kita kalkulasikan harga nih, mending upgrade soket G31, G41 yang misalkan kita sudah punya, atau ganti soket ke H61 atau H81. Kalau AMD itu beda lagi sih. Kalau AMD kan AM3 sama masih setara ya sama FM2 G3. Plus mungkin. Paling FM2 Plus, paling no dina AMD yang worth it untuk 2025 lah. Setara dengan G41. H61 lah. H61 lah. Admin harap sih AMD FM2 Plus ya, kan itu lumayan. iGPU-nya lumayan bagus. Berharap sih itu gak langka di pasaran ya, dan ada harga pastinya. Karena sampai saat ini kalau kita nyari soket FM2 Plus harganya belum ada yang jelas sih. Ada yang jual murah, ada yang jual mahal. Jadi masih sama aja, belum ada perubahan. Oke lah, jadi kita akan coba hitung. Kita hitung kasar aja. Nanti dibandingkan dengan asli di marketplace. Kita akan coba ilustrasikan dia punya G41. Karena kan kalau G31 gak bisa pakai RAM-nya yang 8GB, maksimal kan di 4. Jadi kalau G41 kan bisa 8. Jadi anggaplah Anda punya G41, mau dimaksimalin, apakah ganti soket aja ke H61? Kalau Anda punya G41 yang harus di-upgrade, contohnya Anda beli G41, harganya paketan ya di marketplace itu ada yang jual 125.000. Dapat motherboard, HSF, sama prosesor yang random. Kadang E7500, E5400, sekarang seperti itu kan. Jadi kalau kita beli paketan seperti itu, yang harus di pertama memori kan harus dimaksimalin. HSF sudah cukup sih lah HSF mah. RAM mungkin dimaksimalin, kalau G31 ke 4GB, kalau G41 ke 8GB. SSD mungkin ya. Terus di PGA. Kalau PGA sih relatif ya, bisa yang mahal juga bisa dipakai sih tetap. Nanti kalau ganti soket dipakai PGA-nya ke soket baru kan bisa aja. Yang GDDR5 lah minimal. Jadi kita coba hitung nih. Tadi G41 125.000, mungkin mau tambah RAM 8GB. Berapa tuh? 8GB. Kan ada dua nih, G31 DDR2, kalau G41 DDR3. Jadi kita mending ilustrasikannya ke G41 aja DDR3 biar bisa kepake nanti ke H61 atau H81.
G41 itu maksimalnya bukan di 1600 MHz kan. Kalau 1600 MHz itu ada di H61 ke atasnya. G41 ke bawah itu belum 1600 MHz. Tapi bisa aja dipakai RAM 1600 MHz dipakai di G41 bisa aja. Jadi kita isolasikan RAM samalah harganya untuk yang 4 GB. Anggap kita 100.000 2 keping lah. 100.000 2 keping. SSD paling ya tadi 120 GB kita udah dapat 120 115. Prosesor kalau ambil core kuat di bawah Q9550, Admin udah nemu yang 50.000. Jadi kita anggap 50.000 lah. Habis 100.000 untuk RAM, 50.000 untuk prosesor, 150, SSD 115.000, 265.000 tuh habisnya. Untuk maksimalin G41 ini tanpa ngambil PGA. Kalau kita ganti soket H61 nih kita hitung. H61 berapa sih harganya sekarang? H61 juga kan variatif. Ada H61 biasa, ada juga H61 build up, ada H61 yang udah modern yang NPM. mungkin kita sebut Reparus, maaf ya kalau salah ya. Itu kan udah ada versi USB 3, ada M.2 NVMe. Itu di H61 udah ada. Itu mah mahal sih. Tapi ada juga yang jual murah nih seperti build up atau bekas yang berbagai minus. Ada yang jual 150.000. Sama Core i3 juga udah murah. Core i3 ada yang harganya 55.000. RAM-nya aja yang dimaksimalin. RAM-nya 75.000 per keping untuk dapat 16 GB. Dan itu juga sudah 1600 MHz. SSD tadi. Jadi kita totalin hitung nih. 75 yang 75 berarti 150. Tambah 150 300. Tambah 50.000 350. Plus SSD 350 jadi 465.000. Kalau tadi maksimalin G41 265.000. Berarti selisihnya 200.000. 200.000 mending maksimalin atau mending ganti soket. 200.000 beli GT sebenarnya. GT 430 tanggung ya 200. Lebih baik ganti soket kalau ditanggung karena 200.000 gak nyangkut apa-apa nih. Dan kalau milih upgrade tidak ganti soket, ya Anda mentok di sana kan. Udah mentok di sana. Kalau upgrade nantinya upgradable bisa di-upgrade ke depan ya kan. Tambah i5, i7, Gen 2, Gen 3 bisa. Kalau PGA juga bisa ditambah RX 580, R9 bisa. Cuman agak bottleneck sih. Mungkin disandingkan dengan i5-nya atau i7-nya, i7 sih masih mending. Kalau i5-nya ya bisa dibilang bottleneck dikit lah, tapi masih enak sih daripada kita mempertahanin G41. Jadi intinya kalau milih upgrade selisih 200.000 kalian mentok di sana mungkin ya. Iya sih murah, cuman kedepannya mungkin tetap mentok di G41. Kalau pilih H61 tadi, kalau pilih motherboardnya yang baru mungkin bisa nyicipin NVMe atau M.2 ya, M.2 SATA. Upgradable-nya lebih luas, bisa pakai i5, i7, generasi 2, generasi 3, dikombinasikan dengan PGA juga masih banyak yang kasih judul PC gaming. PC gaming 1 jutaan bebas. 1,5 juta H61 ada banyak yang bikin. Cuman ada yang bilang sih itu kan tergantung kebutuhan bang. Saya pakai G31 karena masih butuh ini. Sebenarnya H61 itu kemarin juga ada yang memperkuat ya di komentar. Soket terakhir dari Intel ke atasnya yang masih mensupport Windows Vista katanya. Yang benar kan? Ini fun fact aja ya. Kita pernah install Windows Vista kan di H61 untuk proyekan yang kemarin. Dia nih yang install sendiri. Kalau mau mempertahankan G41 dengan alasan mau pakai Windows lama lah. Sebenarnya H61 masih support Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 9, 10 masih bisa ya. Masih bisa pakai Windows jadul. Soketnya lebih modern. Balik lagi sih, kita cuma masih gambaran. Dan selisih upgrade-an nih gimana nih performanya? G41 maksimal versus soket H61 yang terendah. Itu mungkin perlu kita buktikan dengan benchmark dan data ya. Dari sekilas kita bisa lihat tadi berapa tadi? Selisih 200.000. Jadi kita di sini bukan memponis bahwa mending ini. Cuman diskusi aja. Kita coba berikan referensi. Kalau kita maksimalin soket lama kita G41 atau G31 ya selisihnya 200.000 dengan ganti soket, bahkan itu sampai ganti RAM dan motherboardnya juga selisihnya 200.000, tapi performanya ya mungkin bisa dibilang FPS-nya lebih tinggi di G41 mungkin ya ini karena versi maksimal RAM 8, prosesor core kuat G9 ke atas, intinya versi maksimal dari G41. Kalau ganti soket ya untuk selisih 200.000 tadi dia dapat yang spek minimal Core i3 kan, H61 versi jadul mungkin. Jadi kalau kita benchmark mungkin akan sedikit kalah secara FPS dengan G41 maksimal karena ini H61 minimal belum di-upgrade, tapi secara upgradable kalau G41 ya udah habis di sana mentok ya. Puncak tertinggi dari G41 nih. Kalau soket baru H61 ya masih panjang upgrade-nya dan dengan seperempat yang bakal lebih murah dengan selisih 200.000 tadi. Tapi ini kalau catatan ya kalau mainboardnya dapat yang 150.000 yang jadul. Kalau mainboardnya yang NVMe tadi ya beda lagi selisihnya, gak segitu. Perbandingan harga juga kan udah jauh. 400.000 udah cuma dapat motherboard gitu. Kembali lagi ke budget. Jadi ketika budgetnya banyak ya nggak masalah. Pengalaman Anda di akhir-akhir tahun ini gimana tuh? Dia masih bertahan guys di G41, G31 ya?
Masih penasaran. Belum maksimalin ya, Belum Kak? maksimal itu. RAM masih 3 kan, maksimal kan 4 di sana itu. Jadi Biar harus hangat nih. Soalnya harus ini hujan. dimaksimalin. Sore Yang juga. G31 itu kan maksimalnya 4 giga. Sudah. Sama ping. prosesor ya belum. Paling PGA satu lagi. Kayak R9. Kalau R9 saya punya di rumah. Power supply-nya Power tapi dia supply-nya belum ada. belum ada yang punya pin power ke R9-nya ya. Jadi kita masih menunggu momen lah, mendapat boleh. uang. Oke lah. Cukup nggak? Cukup lah. Nanti untuk G31 maksimal saya nanti saya akan buat konten juga. Di channel dia akan update. Oke lah, karena emang ini udah sore ya. Bikin podcast ini sambil nunggu hujannya reda ya, mau pulang. Admin sebenarnya bikin konten rakitan di sini cuman karena hujan ya gagal. Semoga jelas nih kameranya. Mungkin di kamera juga udah gak terlalu jelas ya, karena emang ini pukul berapa sih ini? Nah, 6 lah. Yalah. 17.30. Lah? Jam 6. Jam 6. Pas jam Udah sore nih. Semoga setelah menambah referensi ya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Ini jika untuk penggunaan umum ya, untuk pengguna tertentu seperti perusahaan ataupun penggunaan ringan hanya untuk ngetik-ngetik, tidak ada alasan urgensi untuk ganti soket. Oh ya, keberadaan soket seperti ini juga dilatar belakangi kesinambungannya dengan mesin produksi salah satunya, yang mungkin didesain atau diprogram sepaket dengan PC-nya. Dan jika harus ganti soket, bisa jadi harus ganti mesin produksi, yang tentunya tidak sedikit ya kalau perusahaan besar. Contoh jika arsitektur PC baru tidak mampu membaca hardware mesin produksi lama, solusinya ya memang menggunakan mainboard yang seusia atau sejaman dengan mesin tersebut. Dan bagi kalian yang juga merasa masih cukup dengan soket tersebut karena alasan kebutuhan, ngapain ganti soket, mubazir performa juga ujungnya. Ryzen 5 5600G digunakan hanya untuk print scripts. Pemilihan komponen yang bijak adalah pilihan yang worth it. Makanya admin bilang pembahasan ini mungkin hanya akan relate untuk konsumen umum. Gak ditumpang juga kalau pakai reggae. Mah kami ya gitu guys. Orang mau sel banget lah hujan. Nyanya. Kurang kira letik lah langsung jadi. Betah-betah teh hujanan terus letik. Iya, iya.